ketika beliau dilantik menjadi Menteri Keuangan, itu kan sempat agak blunder lah, tetapi tidak butuh waktu yang lama. Publik yang tadinya beranggapan bahwa Pak Purbaya itu adalah sosok yang kurang berempati, sosok yang arogan, berubah menjadi sosok yang memiliki harapan. Bahkan nama Purbaya pun diberikan singkatan kan, perubahan besar untuk Indonesia Raya. Ada anggapan miring bahwa dia itu tetap orangnya Pak Luhut dan Pak Jokowi kan. Tapi faktanya kan enggak. Bahkan apa yang diinginkan oleh Pak Luhut juga dibantah sama dia kan. Langsung dimentahkan sama dia kan dalam kasus MBG. Segala sesuatu yang unik kayak KDM itu kan juga unik gitu. Segala sesuatu yang unik itu pasti akan direspons lah, minimal direspons. Yang terakhir ini kan dia ngomong soal utang wush itu. Yang dia mengatakan, nggak mau gue APBN harus nanggung utang, enak aja. Ya, misalnya kayak mengatakan seperti itu seperti kayak masuk di logika publik. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Abdul Qohar. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat. Sehat? Segar, bugar. Wah, senang. Semangat itu. Semangat. Main apa kita pagi ini? Ya, karena semangat kita harus ini dong, meniru orang-orang yang semangat. Oh, Ada orang-orang yang lagi semangat itu. betul. Satu itu namanya KDM. Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy itu Mulyadi. semangat itu, kemana-mana semangat. Terakhir kan semangat membuat ide jimpitan tapi dalam bentuk uang 1.000 itu, kan. iya. Sapoe, 1.000 ya, Urunan seribuan. ordenan 1.000-an yang dianggap kontroversial Iya. oleh orang-orang tertentu Betul. atau oleh masyarakat kota. Lalu yang kedua, ini yang Saya nggak tahu. kalah. Saya tahu pasti. Iya, Nah, silakan aja kalau Kang Purbaya, Ya. bukan Kang Deddy. Kang Purbaya Yudi Sadewa. Ini kan orang Purbaya dari Yudi Bogor ya, Sadewa. kemudian kuliah juga di Bandung, Bandung, kan. di Jadi ITB. kalau kita sebut Kang oke lah ya. Oke, cocok lah. KDM sama KP apa? KPY. Oh, iya, KPYS. Kang Purbaya Yudi Yudi Sadewa. Sadewa. Ini KP. baru nih. KPYS. Ya, KPYS. Kalau saya dibahaskan Kang Yudi. Ya, Yudi. Nah, itu. Iya, nama Purbaya ini ya sebulan terakhir ini menjadi fenomena. Iya, betul. Tapi saya mau tanya dulu, Mas Setuju Jaka nggak? Budi Santosa. Apa kabar, Apanya? Mas? Alhamdulillah. Gimana? Semangat juga kita. Semangat. Mau semangat kita ngomongin KDM sama Ya. Purbaya. Ya. Mau apalagi kemarin setelah diksi mengkultuskan itu Ya. ramai diperbincangkan. Ya, nggak kan? apa-apa. Oh, itu menarik. Kan kita mengingatkan kan. Betul. Iya, betul. Nanti- Jadi kita ngomong fenomena Purbaya dan KDM ya. Ya. Kenapa menurut saya gini, ini unik. Ini bukan hanya fenomena yang menurut saya mengalir begitu saja. enggak. Iya. Dugaan saya ada by design, Betul. ada desain-desain tertentu lah. Sehingga muncul kebetulan secara naturalnya, ini saya sudah boleh ngomong belum? Nggak apa-apa. Udah. Tapi jangan banyak-banyak, nanti saya nggak kebagian. Oh iya gitu. Secara naturalnya kan Purbaya Yudi Sadewa ini kan tiba-tiba menawarkan sesuatu yang oleh sebagian besar orang, publik, itu segar. Iya. Apa kesegaran itu? Banyak hal-hal rumit dari teori-teori ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, pendekatan-pendekatan ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang harus dicerna dengan membutuhkan waktu lah, terutama oleh masyarakat yang umum, masyarakat awam. Tapi oleh seorang Menteri Keuangan ini, Purbaya Yudi Sadewa ini, segala yang rumit nggak ada yang rumit-rumit. Semuanya sepertinya kayak serba sederhana ternyata. Gitu loh. Buat sederhana. Dan Ya, dia diungkapkan bilang, secara spontan. Kan? secara Tas-tas gitu. spontan, tas-tas. Jadi dia itu Rocky Gerung dalam versi ekonomi, kira-kira begitu. Meskipun dia juga mengkritik Rocky Gerung, dan Rocky Gerung juga mengkritik dia. Jadi ini adalah sebuah hal positif lah. Maka saya bilang itu segar. Segar dalam pengertian sebagai ide, sebagai wacana segar. Maka kan di mana-mana orang kan sekarang coba lihat. Purbaya itu kalau hadir di sebuah pertemuan apa, itu banyak yang minta foto sekarang mulai. Dikerubungi Ibu-ibu, ya siapa? semuanya lah yang ada di Ya ruangan dia itu. seperti kayak menjadi ikon orang yang koboi, gagah, perkasa gitu kan. Ya meskipun sekali lagi itu juga harus dengan catatan tebal, tetap harus dengan hati-hati.
Jadi jangan hanya gimmick. Ya. Lalu kemudian itu berhenti di sekadar gimmick, itu bahaya. Tapi kalau dia betul-betul dilaksanakan dengan baik, dengan bagus, ya itu akan bermanfaat besar. Ya contoh misalnya dia mengambil uang negara yang diparkir di Bank Indonesia atau ditaruh di Bank Indonesia untuk disalurkan ke bank-bank himbara. 200 triliun itu kan, sisa anggaran lebih, SAL. 200 triliun dia pakai itu dengan tujuan apa? Dia dikonversi menjadi sebuah kredit, dan kredit itu disalurkan dengan cepat, sehingga tumbuh itu ekonomi. Kalau dana itu mengendap sampai akhir tahun, katakan misalnya tidak berhasil disalurkan, maka bank yang ditaruh uang itu, dia harus membayar bunga 4%. Tapi kalau dia berhasil menyalurkan, maka dia tidak kena 4%, alias gratis 0%. Nah, itu kan sebuah ide-ide semacam kayak ide terobosan. Meskipun sebagian orang mengatakan bahwa 200.000 itu nggak ada apa-apanya. 200 triliun. 200 triliun itu nggak ada apa-apanya bila dibanding dengan jumlah kredit. Ada kredit beku. Kredit beku itu begini, kredit yang sudah disetujui, yang tinggal dicairkan, tetapi pihak yang meminta kredit ini tidak kunjung mau mencairkan karena hati-hati. Jumlahnya sangat besar, 2.300 triliun. Jadi kredit yang ngendon, yang sebetulnya sudah di ACC berdasarkan prinsip-prinsip perbankan di bank-bank ini, yang harusnya bisa langsung dieksekusi, dicairkan, kemudian dimulai proses produksinya, itu jumlahnya 2.300 triliun lebih. Ya 2.300 triliun itu berkali-kali lipatnya 200 triliun tentu saja kan? 10 kali lipat lebih. Artinya 200 triliun itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan dana yang itu. Nah, ada yang mengkritik bahwa ya kenapa sampai 2.300 triliun tinggal cairin kok nggak dicairkan? Bukan di pihak perbankannya yang ragu-ragu, justru di pihak yang memohon kredit itu menandakan bahwa situasi ekonomi tidak sepenuhnya sehat ya. Artinya mereka khawatir, mereka tidak terlalu yakin bahwa ketika nanti ini saya kredit ini saya cairkan, maka usaha saya 6 bulan ke depan itu akan lancar. Nah, mungkin dia takut gimana nanti kalau saya nggak bisa bayar kredit, gimana nanti kalau usaha saya tiba-tiba bangkrut gitu kan. Nah, bikin ternak gitu kan. Bikin ternak, gimana kalau kemudian ternaknya tiba-tiba mati dan seterusnya. Ternak bebek kan sekarang kan yang ternak yang paling laris ternak politik. Saya mau menyebut ternak 3 huruf gitu, harus hitit itu. Jadi nah itu kritik boleh, tetapi begini, jangan dilihat dari size-nya saja, 200 triliunnya misalnya gitu, tetapi lihatlah dari efek psikologisnya. Jadi yang disampaikan oleh Purbaya, yang dilakukan oleh Purbaya Yudisadewa, itu adalah trigger. Jadi bagaimana dia bisa men-trigger sehingga nanti secara psikologis itu orang terbuka untuk berpikir. Nah itu juga nggak kalah penting itu. Jadi bukan di size, bukan di ukuran ya, bukan di ukurannya 200 triliun, tetapi pada ketika dia dengan santai, dengan fleksibel mengatakan itu, maka publik, oh iya ya. Oh iya. Membuat ya, publik gitu. Bergairah sih. Membuat Ingin publik tahunya bergairah, juga setidak-tidaknya begitu. Lalu kemudian, ya mereka bergairah pula untuk, bersemangat pula untuk, oke, optimis bahwa ke depan akan lebih baik. Kan banyak sekali hal-hal positif itu berawal dari prasangka. Prasangka positif akan melahirkan hasil yang positif kan gitu. Anda adalah apa yang Anda prasangkakan kan, kira-kira begitulah kata beberapa ahli itu. Nah itu yang sedang ingin di-trigger atau dipantik oleh Purbaya Yudisadewa. Makanya kan kalau sekarang diadakan survei lagi, mungkin jangan-jangan dia sudah naik tuh. Oh iya. Posisi dia itu. Bahkan sudah mulai ada yang mengusulkan dia untuk mendampingi Pak Prabowo di 2029. Cawapres ya. Iya. Prabowo Purbaya. 2P. Iya itu. Sudah mulai ada di campaign itu. Tapi memang mencermati Pak Purbaya ini luar biasa sih. Karena begini, karena awal ketika beliau dilantik menjadi Menteri Keuangan, itu kan sempat agak blunder lah sedikit lah ketika ditanya soal
Demo. aksi 17+8 itu kan, yang beliau katakan sebagai itu adalah aksi dari sebagian kecil rakyat Indonesia lah, kira-kira begitulah. Tetapi kemudian ya tidak butuh waktu yang lama. Publik yang tadinya beranggapan bahwa Pak Purbaya itu adalah sosok yang kurang berempati, sosok yang arogan, tapi berubah menjadi sosok yang memiliki harapan. Bahkan nama Purbaya pun diberikan singkatan kan, perubahan besar untuk Indonesia Raya. Itu sebuah komplimen yang luar biasa. Banyak netizen itu, banyak di komen-komen media sosialnya Pak Purbaya itu banyak yang membuat kepanjangan perubahan seperti itu. Besar untuk Indonesia Raya. Perubahan besar untuk Indonesia Raya. Itu kalau kita cermati juga di media sosial, di Instagram misalnya, itu Instagram Pak Purbaya itu mulai aktif awal Agustus ketika awal-awal beliau dilantik menjadi Menteri Keuangan. Sekarang jumlah followernya itu sudah 259.000. Cepat ya? Iya, cepat sekali. Di TikTok lebih fenomenal lagi. Di bawah kita sedikit ya. Tapi kita sudah bertahun-tahun. 27. Jangan ngomong gitu. Oh, tapi kalau Instagram kita banyak. Oh iya, Besar, Instagram besar. itu udah 700 ribuan. Gitu. Nah, di TikTok itu sampai sekarang followernya atau subscribernya itu sudah 1,1 juta. Ya. Dengan engagement yang cukup tinggi, itu kan memberikan gambaran bahwa publik memang sangat tertarik dengan sosok yang satu ini gitu. Ya, dari apa yang kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan gitu, yang sudah dibuat oleh Pak Purbaya, termasuk dari cara dia menampilkan diri di publik. Bagaimana ketika, satu contoh kecil lah, misalnya ada satu konten ketika Pak Purbaya bersama sang istri hadir di acara pergantian komisioner LPS kan. Itu dia membukakan pintu mobil untuk istrinya gitu kan. Terus kemudian ketika didatangi oleh wartawan kan dia selalu begini mengacungkan jempol. Jempolnya mana Pak? Ya, jempol begini terus. Ini bini gua gitu. Itu menunjukkan keakraban kan. Dan itu diterima dengan sangat antusias oleh netizen kan. Pak Purbaya itu bukan hanya media darling, tetapi juga netizen darling. Gitu. Nah, pertanyaannya, menunjukkan gejala apa? Ya, saya pikir Satu lagi, kayaknya akan bertahan lama atau justru akan menjadi bumerang buat Pak Pur? ya, yang pasti kan begini, kalau rakyat kita itu kan sudah jenuh dengan pejabat yang gitu-gitu aja kan. Jadi dia pengen ada harapan yang disampaikan oleh para pejabat, ada asa yang mesti dijanjikan oleh para pejabat, dan dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu, ya publik seperti punya lagi harapan bahwa kedepannya itu akan lebih bagus. Dan kalau kita lihat Pak Purbaya itu kan punya gaya tersendiri ya. Negara kita itu kalau tidak salah sudah sepanjang sejarahnya kan sudah ada 31 Menteri Keuangan. Ya. Ya. Dan Pak Purbaya ini dibandingkan menteri-menteri keuangan sebelumnya itu ya lain daripada yang lain. Pertama kan biasanya lazimnya tuh Menteri Keuangan itu kan hati-hati bicara. Bahkan pelit bicara. Karena apa yang dia sampaikan itu kan biasanya berpengaruh ke pasar. Kalau menteri-menteri keuangan sebelumnya itu kan kalem, tidak mengobrol pernyataan-pernyataan. Mulai dari Pak Ali Wardana, JB Sumali. Mungkin yang agak mirip-mirip dengan Pak Purbaya itu kan Pak Mar'i. Ya, Mar'i Muhammad. Ya, tapi juga tidak Mr. Clean gitu kan. Tidak, kalau saya lebih melihat bahwa Pak Purbaya itu mirip-miripnya sama Rizal Ramli. Oh iya. Ya, tapi Pak Mar'i iya betul pernah jadi Menteri Keuangan ya. Pak Mar'i juga suka ini, cuman dia juga tidak seobra Purbaya gitu kan Pak Purbaya. Jadi menurut saya harapan baru yang oleh masyarakat dialamatkan ke Pak Purbaya. Dan menurut saya juga tidak hanya sekedar harapan semu ya, paling tidak sampai sekarang ya. Kita juga tidak tahu nantinya ya, saya berharap Pak Purbaya juga konsisten. Kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakannya, gebrakan-gebrakannya menurut saya juga cukup mendapat apresiasi dari masyarakat kan. Banyak yang menjabat sorot, tapi menurut saya ada dua yang menurut saya sangat penting ya. Pertama, ketika dia di DPR, dia mengungkap fakta yang terjadi selama ini yang oleh publik tidak diketahui ketika
Pertamina dicap malas-malasan karena tidak membangun kilang minyak, padahal sudah menjanjikan 5 atau 7 waktu itu. 7 kilang 5 dalam waktu 5 tahun. Tetapi sampai sekarang hanya 1 yang di Balikpapan. Yang ada malah dibakar, gitu kan? Malah dibakar. Tapi itu menurut saya pernyataan yang sangat berisiko tinggi. Ya makanya. Jadi ya, saya tidak gitu. Tapi bahwa fakta kita tidak membangun kilang minyak, ya itu kan oleh sebagian besar publik dianggap sebagai sebuah permainan. Tidak membangun kilang minyak sesuai yang dijanjikan. Ya, tidak yang dijanjikan. Cuma ada satu, saya yang di Balikpapan ini kan. Ya. Dan kenapa kita tidak membangun kilang minyak? Ya banyak yang menduga ya karena ini kan permainan mafia kan. Karena importer, karena tekanan importer minyak. Karena mereka untung besar dengan mendatangkan minyak dari luar. Dan itu diungkap oleh Pak Purbaya loh. Dia berani mengungkapkan seorang menteri, apalagi menteri sestrategis, menteri keuangan. Dia mengungkapkan itu, saya pikir tidak asal bicara kok. Dia pasti punya dasar kok. Dan itu menurut saya juga harus menjadi otokritik bagi Pertamina. Bahwa kilang minyak itu sangat dibutuhkan negara kita, sehingga kita tidak tergantung dari impor. Itu pertama. Yang kedua, ketika dia mengusulkan agar penggantinya Pak Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan tidak usah ada. Cukup dia yang melaksanakan tugas untuk langsung menangani pajak dan bea cukai. Seorang menteri, dia meminta mengusulkan kepala presiden untuk tidak menambah pembantu wakil menteri. Itu kan luar biasa. Itu kan bagian dari bagian dari komitmen untuk betul-betul menjalankan tugasnya sebagai tanpa membebani keuangan negara lagi kan. Kalau nanti wakil menteri diganti untuk menggantikan Pak Anggito, pasti negara mengeluarkan uang lagi, rakyat mengeluarkan uang lagi. Dari ketika Pak Purbaya mengusulkan itu, menurut saya sebuah langkah yang menurut saya sangat patut diapresiasi. Saya angkat topi dengan hal itu. Angkat topi. Jadi angkat topi sampai angkat kopi. Tapi sekali lagi, ya ini kan baru awal, baru berapa bulan. Mudah-mudahan dia konsisten dengan sikapnya. Dia tidak pelit bicara. Karena kan publik itu juga butuh pemahaman yang mudah dipahami kan. Dan kalau kita lihat Pak Purbaya itu hampir setiap seminggu sekali ya mengadakan jumpa pers. Dimanapun dia ditanya, dia jawab. Kalau dia merasa belum mendapat jawaban, dia berjanji untuk mempelajari dulu dan akan memberikan jawaban di kemudian hari. Ini menurut saya seorang menteri yang sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat, yang perlu transparansi, butuh kejelasan agar masyarakat itu tidak terombang-ambing dengan informasi yang selama ini sering dilakukan oleh para menteri-menteri lainnya. Jadi mudah-mudahan ini fenomena baru yang berkelanjutan, tidak hanya sesaat. Tadi Mas Kohar bilang tidak hanya sekedar gimmick-gimmick seperti yang beberapa kali dilakukan oleh beberapa pejabat sebelumnya. Ya, ini awalnya bagus, tetapi belum tentu akhir yang bagus juga. Nanti tergantung Pak Purbaya. Apakah dia sudah mengawali sesuatu yang bagus, tetapi mengakhiri kemudian dengan bagus, ya mudah-mudahan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan KDM, apa bedanya? Saya pikir hampir sama ya. Dua-duanya itu terkenal, viral, berdasarkan kinerja. Ya kan? Kalau KDM apapun harus kita akui bahwa kinerjanya selama ini konkret, meskipun menurut saya juga ada beberapa yang mesti perlu kita kritisi lagi. Termasuk kemarin yang dia begitu kasus yang di Malang itu. Itu kan konflik antara tetangga di wilayah lain. Ya menurut saya, meskipun itu diundang, meskipun itu diminta sebagai juru damai, ya kalau menurut saya sebagai etika pemerintahan ya menurut saya tidak perlu. Karena itu di wilayah gubernur lainnya, ya kan? Jadi, meskipun itu menarik untuk dikontenkan dan kalau kontennya itu di YouTube-nya itu sehari setelah diunggah itu ya langsung tembus 700.000 viewer. Memang sangat menarik. Tapi menurut saya seorang pejabat itu tidak semata-mata harus mempertimbangkan konten sebagai pertimbangan utama. Harus ada etika dalam berpemerintahan, jangan lompat pagar.
Kan sebelumnya Pak KDM juga waktu itu juga memancing kegaduhan kan ketika dia mengomentari soal APBD DKI. Dia bilang kalau dia jadi gubernur DKI dia bisa menggaji 10 juta atau 20 juta, saya agak lupa, setiap kepala keluarga di DKI Jakarta. Bisa jadi itu betul, tapi kok menurut saya tidak elok. Dia belum tentu, dia bukan gubernur DKI, jadi menurut saya tidak perlu mengurusi rumah tangga orang lain. Jadi kalau kita bandingkan antara KDM dengan siapa tadi, KPS, KPYS, ya menurut saya mirip-mirip. Tapi ya kita lihat apakah ini hanya sekedar gimmick atau mungkin bahkan pencitraan, atau ya emang mereka apa yang dia lakukan emang benar-benar dari hati mereka yang paling dalam. Ya kalau Pak Purbaya kan meminta kepada publik ya, termasuk kepada wartawan, kasih waktu saya sampai 3-6 bulan lah. Kalau memang tidak ada hasilnya, ya Anda bisa kritik saya. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, balik lagi ke soal penggelontoran saldo anggaran lebih ya yang di Bank Indonesia ke bank-bank himbara kan. Nah, itu kan sudah digelontorkan mungkin sudah 3 minggu ya, sudah berjalan ya, 1 bulan, hampir 1 bulan. Itu kan dengan harapan dengan digelontorkannya uang sejumlah 200 triliun itu akan menggerakkan roda perekonomian lah, akan membantu para pengusaha-pengusaha, ya termasuk pengusaha UMKM untuk mendapatkan kredit, mungkin dengan bunga yang lebih rendah kan barangkali. Nah, seandainya itu tidak terjadi, karena begini kan awalnya para petinggi bank-bank BUMN itu ya di Dirut BUMN kan mereka bilang bahwa hanya mampu menyerap sampai 7 triliun ya kalau tidak salah. Nah, saya belum tahu nih kabarnya di kabarnya 200 malah pada minta tambahan. Yang terakhir minta tambahan dan sudah ditambah sampai 70 kalau nggak salah. Berarti terserap kan kalau apakah dana itu terserap atau ya justru akan dimainkan oleh elit gitu loh, bukan untuk pengusaha-pengusaha menengah ke bawah. Oh, saya udah. Iya. Terus satu lagi kalau gitu. Satu lagi soal saya nunggu pemotongan anggaran transfer daerah ya. Transfer ke daerah, TKD. Iya, TKD ya, transfer ke daerah. Itu kan kemudian mendapatkan resistensi kan dari sejumlah kepala daerah ya, sejumlah gubernur. Ada 18 gubernur yang mendatangi Pak Purbaya gitu kan. Yang Pramono nggak ikut. Pramono tidak ikut, KDM juga tidak ikut. Iya, KDM tidak ikut. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Pak Purbaya itu ada resistensi lah dari kepala daerah. Itu untuk 2026. Oh, itu 2026 ya? RAPBN. Oke. Nah, bagaimana para kepala daerah itu nanti menyiasati? Ya, begini. Yang pertama dulu, soal uang 200 triliun. Sebagaimana yang saya katakan tadi, banyak faktor lah nanti yang akan menentukan bagaimana ekonomi Indonesia itu digerakkan. 200 triliun untuk sebuah pendekatan pertumbuhan ekonomi yang terlalu ekspansif ya agak susah. Karena 200 triliun itu kan hanya 0, sekian tadi itu yang saya sebutkan dari uang yang sebetulnya sudah siap dicairkan tetapi ternyata nggak cair karena wait and see itu tadi kan. Jadi ini hanya sebagai trigger aja. 200 triliun itu hanya sebagai trigger aja. Karena ada analis yang mengatakan begini, problemnya itu bukan pada di supply side, tapi di demand side, demand, permintaan lah. Bukan di sisi supply-nya, tapi di sisi permintaan. Permintaan yang melemah gitu ya. Permintaan yang melemah, permintaan kredit yang melemah. Yang itu tadi, mana buktinya kalau ada permintaan kredit melemah? Yaitu dana yang idle itu, dana yang menggantung, yang mestinya cair tetapi pihak yang meminta kredit tidak mau mencairkan. Totalnya mencapai 2.300. Kemarin sempat 2.700, sekarang sudah berkurang jadi 2.300 triliun. Artinya kan 200 triliun itu kan 1/10-nya saja, 1/11-nya lah. 1/11-nya dari angka itu. Tetapi ini untuk membangun psikologi. Jadi kalau
membangun psikologi itu penting supaya kemudian rakyat itu percaya, mereka yang mau mencairkan kredit itu yakin bahwa masa depan itu masih ada, gitu, atau masa depan itu cerah malahan. Nah, dengan keyakinan itu, maka dia akhirnya yang tadinya itu menunda untuk mencairkan, menjadi akhirnya mau mencairkan. Setidak-tidaknya itu dulu, itu triggernya begitu. Jadi 2.700 menjadi 2.300 itu kan ada efek psikologis baru mulai. Nah, 200 triliun itu kan digunakan sebetulnya itu untuk menggerakkan ekonomi pada lapisan-lapisan yang di UMKM itu di bawah. Itu yang harus digerakkan. Nah, ada juga yang men-challenge, KUR aja selama ini juga penyerapannya nggak terlalu menggembirakan. Padahal KUR itu kan bunganya kecil itu. KUR itu kan bunganya sangat kecil. 1 tahun itu paling di bawah 6% itu KUR. Nah, itu juga skema. Tapi menurut saya begini, apapun skemanya, yang paling penting adalah bank harus betul-betul menggerakkan roda ekonomi melalui pencairan kredit dengan menekan bunga. Jadi kenapa sampai pemerintah berani mengatakan 200 triliun itu kalau tersalurkan, udah bank-bank nggak usah bayar bunga ke pemerintah atau 0% bunganya. Tapi kalau nggak bisa mencairkan sampai akhir tahun, kenai penalti, bukan penalti, kenai bunga 4%. Ya, 4% dari katakanlah misalnya itu salah satu bank itu 55 triliun berapa? Ya kan 40 ya sekitar 500 sekian miliar lah ya. 200 sekian bukan 500, 2 triliunan lah gitu. Itu sesuatu banget bagi perbankan. Maka mau nggak mau ini harus kemudian digencarkan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Lalu yang terkait dengan yang kedua tadi itu transfer ke daerah itu, ini sebetulnya kan pelajaran. Jadi ini kan berangkat dari sumber-sumber yang bisa dipercaya itu mengatakan begini bahwa presiden itu melihat banyak daerah yang sebetulnya dana transfernya itu sudah digelontorkan dari pusat, tapi hasilnya itu masih minim. Jadi sudah sekian uang dana transfer itu diberikan kepada daerah, tetapi hasilnya belum kelihatan. Ya, ini menguap kemana? Satu. Kedua, ada kecurigaan bahwa ada kebocoran, di tingkat kebocoran yang sangat besar dalam dana transfer ke daerah ini. Nah, maksud dari pemerintah untuk mengalihkan dan sebagian dana transfer ke daerah ini adalah untuk menekan kebocoran tadi itu. Banyak yang bilang bahwa kebocoran terjadi ketika yaitu proses dana transfer ke daerah. Ditambah lagi ada ini akhirnya membuat daerah-daerah ini manja, sangat bergantung kepada dana transfer ke pusat. Nah, begitu dana itu dikurangi, maka ya ini pasti mereka nggak siap. Daerah-daerah yang nggak siap, ya nggak akan bisa melakukan banyak hal. Tetapi daerah-daerah yang kreatif, daerah-daerah yang siap, nah, dia bisa mengurangi hal-hal yang memang tidak perlu. Apa itu misalnya mengurangi perjalanan dinas. Selama ini dana-dana yang dimasukkan di APBD itu juga habis untuk baju dinas, perjalanan dinas. Coba aja mungkin dihitung. Dalam ada satu kabupaten katakanlah misalnya begitu. Sosialisasi biasanya ada juga banyak tuh. Ya, sosialisasi itu pun sekarang nggak mau menggandeng media, menggandengnya influencer gitu kan. Yang dampaknya instan itu. Tapi secara jangka panjang nggak kelihatan dampaknya. Gitu. Jadi intinya adalah ini apa yang dilakukan oleh Purbaya saat ini itu sebetulnya kan sudah dilakukan oleh Sri Mulyani juga, mengurangi dana transfer ke daerah. Itu sudah dilakukan dari mulai Bu Sri Mulyani. Tetapi perbedaannya banyak daerah yang memilih menegosiasikan secara langsung misalnya dengan Bu Sri Mulyani, memberikan paparan. Nah kayak Purbaya ini daerah-daerah akhirnya menggeruduk Purbaya kan ke Jakarta, menggeruduk tanda kutip.
18 gubernur mempertanyakan soal itu. Dan apa yang dilakukan Purbaya? Purbaya bergeming. Sampai saat ini masih yakin bahwa apa yang dia lakukan dengan dia dan Menteri Keuangan sebelumnya lakukan dengan pengurangan dana transfer ke daerah itu langkah yang benar. Jadi biar para bupati, gubernur berpikir keras bagaimana lebih kreatif dalam membuat program-program. Dengan begitu maka PAD akan tercapai. Nah, cilakanya kan banyak yang nggak kreatif nih. Ya. Akhirnya yang dilakukan ya menaikkan pajak daerah. Nah, itu yang berbahaya nanti. Pajak bumi dan bangunan. Jadi ini efek yang potensial untuk menimbulkan kekacauan di daerah yang dipicu oleh pengurangan atau efisiensi atau pemangkasan dana transfer ke daerah. Tetapi secara ide itu sebetulnya bagus. Ini merangsang daerah-daerah itu untuk berpikir keras menjadi kreatif dalam membuat program-program yang bisa mendatangkan pendapatan asli daerah. Di luar ini ya, di luar pungutan-pungutan yang sifatnya langsung ke rakyat yang sudah kelojotan, sebagian orang mengatakan kelojotan karena sudah sesak napas. Nah, dari situ tetap harus ada ruang dialog. Ruang dialog harus dibuka, penelitian harus dilakukan secara jelas bahwa ini efeknya bagaimana, dampaknya bagaimana. Tetapi juga jangan langsung ya begitu saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Purbaya dengan tetap kekeh bahwa ini adalah semacam kayak terapi bagaimana agar daerah itu bisa kreatif, itu patut didukung, patut diapresiasi dan patut didukung. Nah, artinya seorang Purbaya itu juga tidak takut untuk melakukan hal-hal yang barangkali tidak populer. Bagi pemerintah daerah tidak populer, tapi bagi publik itu dianggap sebagai sesuatu yang wow, gitu, yang baru, yang segar, sehingga wajar kalau kemudian followernya naik. Dan apalagi orangnya koboi gitu kan, gaya biasa misalnya ketika ditanya tentang inflasi, dia mengatakan nggak apa-apa inflasi naik dikit-dikit. Yang paling penting ekonomi bergerak gitu kan. Inflasi itu kan belum tentu inflasi itu sebuah keburukan. Bahkan deflasi itu tanda-tanda kelesuan juga. Deflasi kan lawannya inflasi. Kalau ada deflasi itu kan banyak yang mengatakan bahwa ini berarti industri-industri mati nih semua nih. Nggak ada yang beli belanja modal, nggak ada yang beli alat-alat, oh berarti ini produksinya mati nih. Maka dia jadi deflasi. Tapi inflasi yang ketinggian juga pasti jelek. Itu berarti nggak karu-karuan. Itu di mana-mana negara, itu nggak mau dia inflasi tinggi. Tapi inflasi bolehlah naik sedikit-sedikit, kata Purbaya. Tetapi yang paling penting adalah ekonomi bergerak. Ya, ekonomi akan menggeliat. Itu kan masih ada konteksnya dengan uang 200 triliun itu. Nah, yang paling bahaya adalah apabila ternyata uang ini tidak terserap. Karena tidak terserap, ya daripada nanti harus kena penalti atau kena bunga 4%, ya sudah, dia gunakan untuk membeli surat berharga negara yang bunganya 6% sampai 7% itu. Ya berarti masih ada selisih bunga 2%. Nah, ini kan yang bahaya, ini yang harus. Makanya kan Purbaya juga melakukan sidak gitu kan. Betul nggak ini dikonversi menjadi kredit atau justru kemudian dibelikan untuk sebagai surat utang, atau sebagai surat berharga negara yang dia dapat imbal hasilnya 6%, 7%, tapi kemudian bayar bunga ke negara 4%, masih ada selisih 2% kan gitu. Jadi Purbaya ini lihat dari tipenya, dia juga kenapa dia melakukan sidak itu kan dia takut kalau terjadi akal-akalan kayak begini. Ya, dia mengantisipasi itu. Jadi bagus menurut saya beberapa hal yang dia sampaikan itu bagus. Dan dia bukan tipe orang yang deny gitu ya. Dan menyangkal gitu. Sidaknya Pak Purbaya ke Bank Mandiri dan BNI itu mendapatkan tone yang sangat positif dari publik. Itu yang nonton banyak sekali itu di TikTok beliau. Ya, dia menyederhanakan hal-hal yang kesannya rumit itu betul-betul menjadi sesuatu yang sederhana. Dan itu memang saya melihat tim komunikasinya juga bagus.
Ya, dia sendiri sudah membawa diri Betul, yang iya. unik gitu. Iya. Segala sesuatu yang unik kayak KDM itu kan juga unik gitu. Iya. Segala sesuatu yang unik itu pasti akan direspons lah, minimal direspons. Bahwa kemudian ada beberapa yang negatif, ya pasti nggak mungkin orang bisa pinginnya positif 100% itu kalau itu hanya di Korea Utara itu. Karena kalau ada yang berani negatif ditembak langsung. Ya misalnya kayak yang terakhir ini kan dia ngomong soal utang Wush itu. Iya. Yang dia Betul. mengatakan nggak mau gua, gitu. Iya. Nggak mau gua, Nggak mau diambil dari APBN. APBN harus nanggung utang, enak Iya. aja. Ya, misalnya kayak mengatakan Iya. seperti itu, ya itu urusan Danantara lah. Gitu. Iya. Misalnya Betul. hal-hal seperti itu seperti kayak masuk di Logika publik, logika ya? publik gitu Iya, loh. Itu betul. sama kayak dulu bagaimana Bu Susi Pujiastuti mengatakan tenggelamkan. Tenggelamkan Nah, saja. hal-hal begitu tuh banyak. Termasuk Gen Z. Ya. Masuk. Jadi Gen Z sekarang jadi akrab dengan fiskal. Iya, betul. Akrab dengan moneter. Iya, terutama urusan fiskal kan. Iya, Kan betul. wilayah Purbaya itu lebih banyak wilayah fiskal. Urusan Betul. moneter itu kan ada di Bank Indonesia. Iya. Lebih banyak di Bank Indonesia. Nah, jadi dengan seperti ini kan paling tidak lah publik itu mau belajar. Apa sih bedanya fiskal dan moneter? Iya, misalnya. betul. Bagaimana sih inflasi itu dibentuk gitu. Sampai di mana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Apa minimal apa itu inflasi misalnya? Apa itu inflasi? Apa itu deflasi? Apa itu misalnya. deflasi? Itu kan gitu ya. Gen Z itu jadi nggak kan jadi. Iya, betul. Bukan pada Baca. ya jadi mengingatkan pada seseorang yang ditanya tentang obligasi. Apa itu obligasi? Oh, saya nggak ngerti obligasi itu. Nggak dia ngerti sebetulnya. Iya, Cuman kan dia bilang punya uang itu banyak kok. Iya. Ya obligasi ke utang, ngapain utang? Uang kita banyak. Kalau kita trash itu, Sopo ya? ketika seseorang yang mengatakan itu menjadi presiden, itu kita banyak menerbitkan obligasi. Ya balik lagi, Mas Jaka. Itu tapi menarik sih, ya ceplas-ceplosnya, spontannya Pak Purbaya itu pada akhirnya kan membuat banyak orang kelabakan kan, banyak elit yang kelabakan, termasuk Pak Luhut loh, yang pernah menjadi atasannya Pak Purbaya waktu menjadi di Kemenko Maritim ya. Iya, Kemenko Maritim. Iya. Nah, perjalanan Pak Purbaya ini kan baru 1 bulan lebih sedikit lah. Meskipun dalam 1 bulan itu dia udah seperti Messi kan sudah mengacak sana kemari kan. Dan resistensinya juga tidak sedikit gitu kan di editor. Bukannya Yamal. Apa? Bukannya Yamal. Oh, Yamal. Kan dia penggantinya Messi. Messi. Udah update lah, berarti kita lebih update. Atau ini, Beckham Putra. ya kita berharap seperti Messi lah, atau berharap seperti Yamal. Bukan Seperti Maklok. bukan seperti Maklok. Seperti Rizky Ridho. 1 bulan ini, Mas. 1 bulan lebih ini. Tadi saya senang bertanya ke Mas Jaka ini soal perbandingan Pak Purbaya dengan KDM, gitu kan. Kalau kita berikan poin ya dari angka 1 sampai 100 ya, 10 sampai 100. Pak Purbaya ini kira-kira mendapatkan poin berapa? Ya, kalau Pak Purbaya itu kan baru 1 bulan lebih ya. Iya. Menurut saya kalau kita bandingkan dengan KDM juga masih Nggak apple to apple. terlalu jauh lah ya, nggak apple to apple. Kalau Pak KDM itu kan sudah sangat lama berada di pemerintahan maupun di legislatif kan. Jadi, tapi apapun apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya di awal-awal dia menjabat itu mendapat sambutan antusias dari publik. Malah kemarin kalau kita lihat di media sosial ini kan, dalam kasus TKD misalnya. Jadi ada yang nulis begini, apa yang membedakan Pak Purbaya dengan menteri sebelumnya. Kalau menteri sebelumnya itu didemo oleh rakyat, kalau Pak Purbaya itu didemo oleh pejabat. Ya, pejabat itu kan, pejabat-pejabat dari demo. Ya itu menunjukkan bahwa ya publik mendukung Pak Purbaya. Paling tidak di media sosial ya. Kalau saya berbicara dengan beberapa tetangga pun juga dibilang ya ini ada harapan nih Pak Purbaya ini. Kan beberapa yang dilakukan ya terus terang kan sudah mulai sesuai dengan keinginan rakyat kan. Misalnya dia tanpa babi bu lagi menunda pajak online. Ya kan. Kemudian juga memastikan bahwa 2026 itu tidak akan ada pajak baru.
Kemudian juga dia katanya sudah memecat beberapa pegawai pajak, Ya. ya kan? Dan dia Ada 26. 23 ya. 26. ya, dan dia mengancam untuk pegawai pajak itu untuk agar tidak main-main. Dan ada beberapa kebijakan yang bisa punya korelasi langsung dengan apa yang diinginkan rakyat selama ini. Jadi kalau kita harus menilai Pak Purbaya masih terlalu dini, tetapi bahwa ada harapan dalam dirinya menurut saya cukup besar. Dan kalau kita lihat selama ini kan Pak Purbaya kan ketika dia ditunjuk untuk menggantikan Bu Sri Mulyani, itu kan ada anggapan miring bahwa dia itu tetap orangnya Pak Luhut dan Pak Jokowi, ya kan. Jadi waktu itu sedikitlah yang punya harapan dia akan melakukan gebrakan-gebrakan. Tapi faktanya kan enggak. Bahkan apa yang diinginkan oleh Pak Luhut juga dibantah sama dia kan. Langsung dimentahkan sama dia kan. Dalam kasus MBG. Ya kan, untuk itu kan. Kemudian juga kalau dia orangnya Pak Jokowi, dia terang-terangan. APBN tidak akan menanggung utang BUS. Padahal BUS itu seperti kita tahu ya legasinya Pak Jokowi kan. Ya, yang waktu itu katanya tidak akan pakai uang APBN, nyatanya pakai APBN. Jadi ada harapan kepada Pak Purbaya, tetapi sekali lagi ya kita masih perlu pembuktian. Salah satu kalau umpamanya Pak Purbaya itu dalam waktu dekat segera mengumumkan bahwa negara sudah bisa mendapatkan 60 triliun dari 200 pengemplang pajak yang sudah inkrah. Saya pikir itu hebat. Tetapi sampai sekarang kan kita tidak tahu apakah mereka sudah bayar ataukah baru sebagian. Tetapi kan kita belum diupdate nih, ya kan? Justru itu istilahnya sudah tapi belum. Sudah Bayar tapi belum diupdate. Ya, umpamanya dia juga bilang katanya ada salah satu perusahaan raksasa yang juga diduga mengemplang pajak. Ya kita tunggu. Itu benar nggak? Ataukah hanya sekedar untuk memberikan harapan kepada masyarakat atau memang faktanya dilakukan. Kita tunggu hasil-hasil yang lebih konkret. Kalau kita soal 200 triliun ke bank kan hasilnya kan perlu waktu yang cukup panjang ya. Tetapi sekarang sudah tersalurkan jadi kredit 112,4 triliun. Sudah lebih dari 50%. Iya, artinya daya ungkit ke masyarakat itu kan masih menunggu waktu gitu kan. Tapi kalau untuk pajak itu kan nggak perlu menunggu waktu. Kalau udah 60 triliun sudah berhasil didapatkan, itu luar biasa. Jadi ya kita tunggu apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya, dan saya berharap dia tetap mempertahankan gayanya seperti itu. Dengan gaya nggak jaim. Dengan yang cowboy dan ngegas, meskipun juga kita juga tidak boleh mengingatkan dia jangan terlalu terus-terusan menekan gas tapi lupa ngerem kan begitu. Jadi ya saya pikir kok Pak Prabowo tidak salah pilih ya untuk Pak Purbaya. Mungkin analoginya meskipun terlalu ini juga. Kalau dulu kan banyak yang menilai kan susah untuk mencari pengganti Bu Sri Mulyani. Katanya dia Menteri Keuangan terbaik dan sukses menjaga stabilitas. Ya kalau diibaratkan mungkin kalau di sepak bola itu di Barcelona dulu itu, ya kan? Bukannya Patrick Kluivert CS ini kepelatihan terbaik di Indonesia. Aku tadi pelatih ya. Ya kalau mungkin di sepak bola ya Barcelona dulu siapa yang meragukan akan ada pengganti Messi di Barcelona kan? Kira-kira begitu. Tapi faktanya sekarang sudah ada Lamine Yamal yang bahkan dalam usia itu sebenarnya sudah melampaui Messi dan Ronaldo kan. Ya mungkin analoginya ke sana. Kena cedera pubis. Tapi begini, apapun yang kita lihat saat ini ya, fenomena Pak Purbaya, fenomena Purbaya atau Purbaya efek lah. Banyak yang bilang ini adalah Purbaya efek. Ini kan ujung-ujungnya adalah bagaimana kehidupan rakyat itu menjadi meningkat kan, kehidupan publik itu menjadi meningkat kan, ekonomi berjalan lebih baik gitu, UMKM berjalan dengan baik, terus kemudian ya kehidupan menjadi lebih baik karena kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh oleh Pak Purbaya kan, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi itu kan nggak bisa instan kan, itu butuh waktu gitu kan. Nah, publik memberi waktu sampai kapan? Kan Pak Purbaya menyampaikannya kepada wartawan
kasih waktu saya 3 sampai 6 bulan gitu loh. Iya. Nah, seandainya itu tidak tercapai, kan mengubah kondisi ekonomi kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan gitu. Iya. Tapi ketika itu tidak ada perubahan, kira-kira nanti akan seperti apa ini, Mas? Ya kan Purbaya kan sangat percaya diri ya. Iya. Percaya diri bahwa dia bisa kok menjadikan pertumbuhan ekonomi ini atau menjaga pertumbuhan ekonomi di 5% misalnya, atau 5,2%. Iya. Yang penting jangan buru-buru menyalahkan dulu, tunggu saja. Kan dia kira-kira begitu kan. Dan dia mengatakan nanti suatu saat ketika saya mampu membuat pertumbuhan ekonomi 6%, maka tidak akan ada lagi tuh demo-demo gitu, karena mereka sudah sibuk untuk mencari kerja, bekerja, dan sama makan enak. Itu kan makan enak. Ya setidak-tidaknya ya kita tagih 6 bulan. Dan kalau ternyata tidak ada banyak perubahan dari 6 bulan, harus kita koreksi itu antusiasme kita terhadap Purbaya. Yang kita koreksi begini, maksud saya, kita lihat apakah apa yang dilakukan itu betul-betul sudah on the track, atau jangan-jangan ini sekadar gimmick. Nah ini kan bahayanya seperti itu. Bahaya kalau kita sudah terlanjur antusias, terlanjur punya mimpi indah, nggak taunya mimpi basah, mimpi nggak indah, atau sesuatu yang sama sekali tidak realistis gitu. Mimpi basah maksudnya diguyur karena kelamaan tidur. Karena kelamaan tidur, nggak kerja. Nah itu harus dilihat ya, sesuai period di mana dia bilang. Kan seperti kayak di sepak bola kan. Waktu itu ya percayalah pada proses katanya kan. Ya, percayalah pada proses. Ini nanti kita akan menuju proses ke Piala Dunia. Jangan instan. Jangan instan. Jangan naturalisasi. Tapi kalau jangan naturalisasi itu perdebatannya panjang. Tapi lebih kepada mengganti pelatih misalnya di tengah jalan. Di tengah jalan ketika kompetisi waktu sedang itu berjalan. Ketika Piala Dunia sedang berjalan. Nah, waktu itu kan garansinya apa? Ini kepelatihan terbaik kan menurut Arya Sinulinga kan. Paling banyak tuh timnya. Iya kan paling banyak timnya dari. Tetapi begitu sekarang gagal, pupus, ya jawabannya manusia hanya bisa merencanakan, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Jadi kan itu pernyataannya Arya kan, mengatakan itu seperti itu. Giliran kalah saja bahwa membuat Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ya, begitu dulu kan, menang itu pelatihan terbaik. Kalau dulu kan kasus Kanjuruhan itu menyalahkan angin. Terus yang di pesantren itu ambruk menyalahkan takdir. Ini menyalahkan Tuhan. Iya, tentu kita tidak inginlah seperti itu, Pak Purbaya nanti akhirnya bicara. Purbaya, makanya kan ini konteksnya adalah durasi kan. Iya. Tadi bukan durasi obrolan kita. Iya. Durasinya Pak Purbaya itu kan 6 bulan. Iya. Dia bilang 3 sampai 6 bulan. Ya kita tunggu saja 6 bulan ke depan ada perubahan apa. Setidak-tidaknya nih 200 triliun itu kan sudah terkonfirmasi bahwa 112 triliun itu sudah terdistribusikan. Iya. Nah, tinggal kita lihat misalnya kayak tadi TKD ke daerah itu, nanti 3 bulan ke depan muncul nggak itu talent-talent kreatif dari daerah-daerah itu. Selain menaikkan pajak. Selain menaikkan pajak bumi dan bangunan seperti kayak di Pati gitu misalnya. Kalau ternyata itu muncul, wah itu luar biasa. Setidak-tidaknya Jakarta kan sudah tuh. Jakarta kan sudah punya beberapa agenda yang justru Purbaya sendiri juga takjub kan. Akhirnya makanya dia samperin ke Gubernur Pramono yang mengatakan ya begini nih mestinya daerah. Nah, yang tinggal KDM aja, dengan KDM sudah atau belum itu kan nanti kita lihat. Kalau misalnya Purbaya ketemu dengan KDM dan hasilnya ada, ya why not? Iya, ini belum ketemu nih. Belum ketemu. Nah, sama Pak Pramono sudah kan? Iya, sudah ketemu. Tapi nanti tinggal apakah akan ketemu dengan KDM. Tetapi mungkin kalau secara politik ya mungkin mereka nggak perlu bertemu atau tapi kemarin itu juga sempat yang iuran yang 1.000 itu kan wartawan menanyakan juga ke Pak Purbaya kan. Ya kemudian dijawab ya nggak apa-apa gitu loh. Itu kan kalau masyarakat di Jawa Barat sendiri kan mengilustrasikan atau menggambarkan itu mirip dengan jimpitan kalau di Jawa ya. Beras yang di depan rumah,
ada yang ngambil, tapi ini hanya dalam bentuk 1.000. Ini kan sebetulnya konsep memindahkan dari yang tadinya misalnya beras menjadi uang, katakanlah seperti itu. Dan ide-ide ini kan ide-ide kultural ya. Cuman memang kalau di dalam sebuah negara, prinsip negara modern, tidak ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya harus akuntabel gitu. Semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Memungut berapa persen pun dari rakyat harus dipertanggungjawabkan. Nah ini kan kemudian terjadi pertentangan nih antara kultural dan yang seharusnya gitu loh. Ini jadi, tetapi ketika ternyata sebuah program ini berhasil, ya why not? Kenapa enggak? Yang penting itu digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat kan gitu. Mungkin ini dobrakan. Ya dobrakan kan memang seringkali dibutuhkan. Ya Donald Trump itu mendobrak-dobrak terus itu. Sebagian juga berhasil tuh memaksa Israel untuk taken gencatan senjata meskipun komitmennya masih diragukan. Artinya gini, dari orang-orang yang koboi, gaya selebor itu nggak semuanya negatif. Publik sekarang sudah paham mana yang positif, mana yang negatif, dan mana yang layak untuk diapresiasi secara tulus, mana yang gimmick, dan mana yang sebetulnya ini memang genuine lah. Model-modelnya seperti itu. Ya kita tunggulah 6 bulan ke depan. Dan rekam jejak itu kan nyata kan. Dengan mudah kita bisa tampilkan kembali kan. Mas Eka, harapannya? Ya harapan saya mudah-mudahan Pak Purbaya itu apa adanya seperti sekarang lah. Sekarang kan dia itu kan bukan politisi. Dia kan profesional kan selama ini kan. Ya mudah-mudahan sebagai Menteri Keuangan betul-betul profesional sebagai Menteri Keuangan. Tidak usah terburu-buru bermain politik. Karena ketika seorang menteri sudah bermain politik, bukan hampir, bisa dipastikan kinerjanya tidak akan maksimal. Itu kedua, itu pertama. Yang kedua ya mudah-mudahan meskipun Pak Purbaya itu punya gaya, mudah-mudahan dia tidak cuma banyak gaya. Itu aja sih. Jadi betul-betul ada hasilnya lah. Kalau cuma banyak gaya, banyaklah pejabat di negara kita. Ya sama mesti lebih hati-hati berbicara. Ya betul. Karena kan begini kan, kemarin yang terkait dengan soal Pertamina yang dia bilang malas untuk membuat kilang, itu kan dia sampaikan bahwa kilang yang ada malah dibakar. Kan itu kan sebuah pernyataan yang sangat berbahaya gitu. Ya itu aja, mungkin dosisnya harus betul-betul cermat. Terbakar dan dibakar itu kan beda kan. Dan menurut saya juga mesti agak ini kayak kasus TKD ini yang kita khawatirkan ketika nanti daerah itu tidak kreatif, tidak apa ya, akhirnya rakyat yang jadi beban, ketimpa beban dan jadi korban. Dan dikorbankan ya yang dibebankan, yang diberi beban. Ya kalau kita kasus Pati kemarin itu kan ya bukan tidak mungkin akan terjadi lagi kalau akhirnya karena tidak punya kemampuan untuk membuat terobosan-terobosan, akhirnya pajak dinaikkan, pajak PBB, kendaraan dan segala macam, ya itu akan repot. Intinya itu hitungannya harus jelas. Mas Kohar, ada yang mau ditambahkan? Saya kira sih cukup ya. Ya kita berharap bahwa baik KDM maupun Purbaya ini kan dua-duanya adalah sosok baru yang menyegarkan lah kira-kira. Itu meskipun KDM ini lebih lama ya. Purbaya ini betul-betul baru. Nah kita senang dengan hadirnya orang-orang baru yang bisa menjadi alternatif untuk mendobrak mungkin beberapa kebekuan dengan gayanya masing-masing lah. Nah kita perlu untuk bisa bahwa kemudian efeknya mereka ini menjadi populer ya harus diterima gitu kan, termasuk oleh orang-orang yang nggak suka yang ini. Dulu itu kan Susi Pujiastuti kan juga bisa tiba-tiba gini kan karena ada gebrakan-gebrakan yang kemudian bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi, sangat terukur dan diberi keleluasaan. Nah begitu mulai keleluasaannya agak berkurang ya itu kemudian menjadi soal. Nah, mudah-mudahan gebrakan Purbaya ini juga tidak dikurangi keleluasaannya karena mungkin dia selalu nyenggol, jadi ada yang tersinggung, kemudian dia dikurangi gitu, keleluasaannya akan lebih repot. Nanti kita nggak akan kreatif lagi. Tetapi dugaan saya sih Presiden Prabowo senang dengan gayanya Purbaya ini karena saya lihat ini segar gitu. Dan kalau Pak Prabowo senang, saya kira kan apa yang dilakukan oleh Purbaya tidak akan dihalang-halangi.
bahwa kemudian orang sekelilingnya ada yang sewot, Iya. itu wajar. Pak Purbaya dengan pede kan dia sampaikan bahwa sepanjang presiden tidak ada masalah ya saya akan Ya, jalankan. tapi kalau ketika dia ditegur presiden ya pasti dia harus betul, samina wa ta'na lah, taat lah, wong kan dia pembantu presiden. Kan. Dia bertanggung jawab sebenarnya kepada presiden. Kan. Betul. Tidak berkoordinasi juga kepada Menko kan. Menko Perekonomian kalau itu kan sifatnya koordinatif. Iya. Koordinasi itu harus dong. Koordinasi itu kalau nggak berkoordinasi itu kan maunya mentang-mentang itu kan. Koordinasi itu kan fungsi-fungsi yang sifatnya koordinatif, bukan fungsi struktural. Kalau struktural itu kepada presiden, bukan pada Menko. Menko itu mengkoordinasikan supaya sebuah kegiatan, sebuah program itu betul-betul dijalankan secara koordinatif. Jadi terorkestrasi dengan baik lah. Bingung kan? Bahasa masa kini. Oh, netizen apa pemirsa kita ini ngomong apa? Tapi di era digital ini yang menarik, kegiatan para pejabat itu bisa kita akses melalui media sosial mereka masing-masing kan, gitu kan. Tapi yang paling penting adalah meskipun bisa diakses melalui media sosial, tetap harus dicerna ya. Betul. Biar kita menjadi lebih cerdas. Ya, netizen yang ada cerdas apa di balik ini, bukan hanya kemakan pada isu hoax dan Tapi satu lagi saya ingin mengingatkan lagi aja, ya kita suka pada seseorang apa bagus. Nih? Jangan khusus individu. Iya, enggak itu. Ya, ini saya mau tanya setelah mengingatkan Pak Purbaya, Mas Jaga mau mengingatkan Pak KDM nggak nih? Mengingatkan KDM. Mana KDM? Setelah Setelah mengingatkan KDM, kan KDM yang diingatkan kemarin. Enggak siapapun. Maksudnya mau mengingatkan KDM lagi nggak? Apakah itu KDM, apakah itu Pak Purbaya? Kita suka sama dia. Bagus. Kita berharap dia boleh. Tetapi jangan sampai ada kecenderungan untuk mengkultuskan. Balik lagi. Enggak, itu menurut saya itu sangat penting. Karena selama ini ya ada fakta ya kita di antara kita ya mengkultuskan seorang pemimpin. Dan menurut saya itu sangat berbahaya. Karena ketika kita mengkultuskan seorang pemimpin, apapun yang dia lakukan pasti dianggap benar. Mengkultuskan Sintayong gimana? Itu juga timbul itu kan lokal pride. Iya. Jadi tidak lagi akan membuka ruang kritik ketika mengkritik diserang habis-habisan. Menurut saya itu tidak bagus. Tidak bagus bagi pemimpin yang bersangkutan, tidak bagus bagi bangsa kita sebenarnya. Ya melihatnya tetap dengan kacamata yang Iya, kacamata yang masyarakat kita juga harus disentuh dengan sentuhan-sentuhan yang tidak terlalu kontroversial, tapi sekontroversial apapun itu jangan sampai kemudian menimbulkan friksi-friksi yang nggak perlu. Misalnya kayak kegagalan PSSI, timnas sepak bola itu kan semua orang sekarang sedang mencari di mana Towel, di mana Coach Justin gitu kan. Ya, mencari itu kemudian ketika Towel ngomong bahwa ya masyarakat pecinta sepak bola ini sukanya instan bla bla bla, maka yang terjadi kemudian apa? Di mana rumahnya Towel? Nah, itu kan bahaya, membahayakan orang. Towel kan temannya Mas Jaga. Serangan-serangan pribadi juga. Ya, seperti itu jangan juga terjadi pada misalnya KDM, pendukung KDM atau ini. Jadi itu sesuatu yang berlebihan lah. Ya, dan itu harus terus-menerus kita diskusikan bersama lah. Jangan sampai dikit-dikit bakar, dikit-dikit cari rumahnya gitu. Nah, dia bilang kultus individu, nanti rumahnya yang Bapak cari itu di mana kan? Ternyata mau beli roti. Gitu. Bukan. Ngontrak. Oke, baik cukup ya. Baik Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.